Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. PMJ dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, secara khusus pada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau pendaftaran anggota jemaat, silakan menghubungi majelis jemaat setempat. Pada warga jemaat yang akan menjalani cuti di bulan berjalan disampaikan selamat menjalani cuti, dan kepada warga jemaat yang telah kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 4 Februari 2024. Yang pertama disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, bagi yang rindu bergabung di paduan suara jemaat dipersilahkan mengikuti latihan sesuai jadwal. Yang kedua, latihan paduan suara jemaat diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi jam 10.30 sampai dengan 11.30, dan di hari Rabu jam 17.30 sampai dengan 18.30. Tempat latihan paduan suara di aula gereja. Yang ketiga, dihimbau kepada orang tua untuk dapat mengarahkan anak-anaknya yang memiliki talenta bernyanyi dapat bergabung dalam pelatihan paduan suara anak yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di aula gereja. Yang keempat, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 28 Januari 2024. Di ibadah pagi 309 orang, ibadah sore 52 orang. Yang kelima, diinformasikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, ada beberapa surat masuk sebagai berikut. Dari Panitia HUT Jemaat ke-28 tahun 2024 PKB Bethlehem Kuala Kencana, perihal pemberitahuan ibadah dan perayaan HUT Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang ke-28. Pada yang terhormat seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh kasih disampaikan kepada seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dalam rangka memperingati HUT Jemaat ke-28 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana tahun 2024. Kami unsur PKB selaku panitia pelaksana ke-28 hendak menyelenggarakan ibadah dan perayaan HUT Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kegiatan tersebut dilakukan pada yang pertama, Prahut Jemaat ke-28 di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 jam 7 pagi sampai dengan 11.00 WIB, bertempat di RWA Kuala Kencana. Rangkaian acara yang pertama jalan sehat dan kuis sejarah GKI antar rayon. Yang kedua, puncak HUT Jemaat ke-28 dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 18.00 atau jam 6 sore sampai selesai, bertempat di Gedung Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Rangkaian acara yang pertama ibadah syukur, yang kedua lomba kue tart antar rayon. Ukuran kue tart panjang 1 meter kali lebar 60 cm, tebal 7 sampai 10 cm. Mengirimkan video pembuatan kue ke panitia pada hari Minggu pagi. Demikian pemberitahuan ini, kami selaku panitia mengharapkan partisipasi dan kehadiran seluruh warga jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia HUT Jemaat ke-28 tahun 2024 GKI Bethlehem Kuala Kencana, Ketua Bapak Hendrik Jason Waromi, Sekretaris Bapak Elton Waromi. Yang berikut disampaikan bahwa di ibadah pagi tadi telah diserahkan hasil sidang jemaat yang ke
dari tim perumus kepada PHMJ GKI Bethlehem Kuala Kencana. Yang terakhir, demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan perpuluhan yang akan didoakan dari mimbar diserahkan kepada majelis lebih awal saat memasuki ruang gereja agar dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Lewerisa SSI, Kantoria dari Paduan Suara Jemaat, organis yang mengisi pujian, admin, tim multimedia, tim musik, kostor, superbis, dan Bapak Ibu majelis yang bertugas pada hari ini. Demikian Warta Jemaat sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan melantunkan pujian pembuka dari nyanyian Rohani 2 ayatnya yang pertama. Tuhan, arahkan hati dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oh
Bapak Ibu jemaat Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Hukum Tuhan bagi kita yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita akan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami terbuka bahwa kami ini orang yang berdosa. Kami telah berdosa dengan seluruh aspek kehidupan kami, baik terhadap Engkau bahkan juga sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa kami, dan biarlah Tuhan layakan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon ini demi kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 139. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ialah cahayamu, ialah ku cahayamu.
Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani 137 ayat yang pertama. Sudah ku dapat sayang Tuhan. Kita akan mengaku kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani 8 ayat yang keempat. Ya Allah Tuhan yang Esa. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Sebelumnya kami minta daripadamu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Engkau berikan bagi kami, penuhi seluruh hati, pikiran, serta kabar Tuhan ini, supaya firman Tuhan yang hendak kami baca, Roh Kudus memberi pengertian, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan serta melakukannya. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti kuasa penyertaan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 1, kita akan baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31, kemudian dilanjutkan dengan 1 Korintus 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing dalam pembacaan kita. 1 Korintus 1 ayat
18 sampai dengan ayat yang ke-31. Kemudian dilanjutkan dengan 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijaksana akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab orang yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijaksana, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk menaklukkan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, dan yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat yang menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Kita menyanyikan haleluya, haleluya.
tema kecil yang menjadi perenungan bagi kita dalam ibadah di saat ini, yaitu Yesus Kristus hikmat Allah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus dunia. Saya ulangi sekali lagi, Yesus Kristus hikmat Allah membenarkan, menguduskan, dan menebus dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang Injil Yesus Kristus dan dikaitkan dengan pengetahuan manusia, tentu Injil itu sesuatu yang tidak masuk akal menurut manusia. Tapi Injil ini hanya bisa dimengerti oleh setiap orang yang beriman. Oleh sebab itu dalam setiap kehidupan kita dalam elektronik atau bukan multimedia tapi yang biasa disampaikan oleh YouTube dan sebagainya tentang pertentangan keberadaan Allah, keberadaan Yesus Kristus, keberadaan Roh Kudus. Itu banyak ada dalam pertentangan baik antara Islam dan Kristen, tapi juga Kristen dan Kristen. Ada banyak hal yang menjadi pertentangan. Dari pembacaan kita di saat ini, Paulus memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana mengerti tentang pemberitaan Injil atau kuasa Yesus Kristus. Paulus bilang bahwa Yesus Kristus tidak bisa dimengerti oleh hikmat manusia, atau Injil sendiri tidak bisa dimengerti oleh hikmat manusia. Bagaimana mungkin seorang yang disalibkan, salib ini kan sebuah tanda penghinaan. Kalau menurut orang-orang yang berpengetahuan, masa orang yang bersalah bisa menyelamatkan semua orang? Itu tidak mungkin. Dari firman Tuhan di saat ini, bagi mereka salib itu merupakan suatu kebodohan. Tapi bagi kita yang beriman, salib itu merupakan suatu berita keselamatan. Oleh sebab itu Paulus memberikan sebuah penekanan bahwa mengerti tentang Injil Kristus ini tidak bisa dimengerti lewat hikmat manusia. Salah satu hal yang membuat sampai banyak orang bertanya-tanya kalau orang Yahudi dalam ayat 22. Kita bisa lihat dalam ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi menurut orang Yahudi, kalau Kristus itu Mesias harus ada tanda. Sedangkan orang non-Yahudi mencari hikmat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita di sini Paulus mau memberikan sebuah pengetahuan bagi kita bahwa orang-orang yang sebenarnya dianggap rendah, dianggap tidak pintar, tapi dianggap bodoh menurut dunia ini, dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Kenapa Paulus bisa bilang bahwa orang-orang yang bodoh dipakai Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dalam firman Tuhan, banyak orang kalau membaca firman ini banyak yang tidak akan mengerti kalau
tidak meminta tuntunan kuasa Roh Kudus lewat imannya. Karena bagaimana mungkin contoh orang tampar pipi kiri kita kasih pipi kanan, itu hal yang mustahil. Tapi itu ada dalam firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Paulus mau memberikan sebuah pembelajaran penting bagi kita bahwa hikmat itu penting, tapi yang lebih penting bahwa hikmat itu berasal daripada Allah atau Tuhan. Karena kalau kita cuma mencari hikmat dunia ini, maka itu merupakan suatu hal yang baik juga untuk kita, tapi kadang ketika kita memperoleh hikmat kepintaran, kita lupa kalau yang memberi hikmat dan kepintaran itu Allah. Dalam Mazmur bilang bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti di sini di dalam firman ini Paulus mau menyampaikan tentang sebuah kebenaran bahwa setiap orang yang mencari Allah dengan hikmatnya atau mengerti tentang kuasa Allah dengan hikmatnya itu merupakan hikmat dari Allah, dan menurut orang atau pengetahuan dunia ini merupakan sebuah kebodohan kalau kita belajar tentang kebenaran firman Allah ini. Oleh sebab itu banyak hal di dalam pengetahuan yang bertentangan dengan firman Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya Paulus memang seorang yang pintar, tapi ketika dia menyampaikan firman Allah, dia tidak menggunakan kepintarannya. Itu bisa kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di sini Paulus memberikan sebuah penekanan bahwa ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepada kamu dalam kelemahan dan dengan sangat kuat dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi yang meyakinkan akan kekuatan, tetapi yang dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu juga bergantung pada hikmat, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti setiap kita ketika mau untuk mengerti tentang Allah, mau untuk merasakan kekuatan kuasa Allah, itu berarti tidak perlu hikmat. Kita bergantung kepada kekuatan kuasa Roh Kudus. Kalau kita ada dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, maka kita akan mengerti tentang kuasa Allah itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran. Yang pertama, untuk mengerti Allah tidak perlu kita datang dengan hikmat manusia. Yang kedua, untuk merasakan kuasa Allah sepenuhnya kita bergantung kepada kekuatan kuasa Roh Kudus. Ada banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak pengalaman hidup atau ada banyak kesaksian hidup yang diceritakan oleh warga jemaat. Ada beberapa hal yang saya pernah berbincang-bincang. Yang pertama, ada yang mulai hidupnya mulai kacau, berada dalam kejahatan dan sebagainya, kemudian
Allah memakainya untuk ada dalam sebuah pelayanan, kemudian bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Ada juga yang dalam masalah yang berat, kemudian mencari jalan keluar lewat berbagai hal tapi tidak ditemukan. Kemudian datang pada Tuhan dan ada jalan keluar. Ini menandakan bahwa sebenarnya pengetahuan itu penting, tapi untuk datang untuk mengerti atau merasakan kekuatan kuasa Allah, itu sepenuhnya kita harus datang dalam kerendahan. Ini dalam pembacaan kita sebuah pelajaran penting, bahwa sebenarnya kita di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Di hadapan Allah meskipun kita punya titel yang tinggi, tapi di hadapan Allah kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kalau dalam pembelajaran firman Tuhan di saat ini kita boleh belajar. Kita bisa lihat contoh pengalaman. Jadi kita tidak dapat mengerti tentang kuasa Allah, cara kerja Allah dengan hikmat kita, kecuali lewat kuasa Roh Kudus. Dalam pembelajaran firman Tuhan kita bisa lihat kehidupan Daud. Meskipun Daud punya saudara-saudara, ada 6 orang yang gagah perkasa dan mempunyai pengalaman dalam perang, tetapi di mata Allah, Allah tidak memilih mereka. Allah memilih Daud yang kecil, tapi kerjanya selalu menjaga kawanan kambing domba. Allah memilihnya untuk menjadi seorang raja. Ini menandakan bahwa di mata manusia mungkin kepintaran itu lebih berharga, tapi di mata Tuhan ketika kita datang, berarti Tuhan yang menentukan. Sama dengan firman Tuhan di minggu yang lalu dalam cerita Sarai dan Hagar. Hagar berpikir bahwa Sarai berpikir bahwa mempersembahkan Hagar sebagai, maksudnya memakai Hagar untuk melanjutkan keturunan itu merupakan kehendak Allah, tetapi Allah tidak. Allah cuma memakai Sarai. Meskipun Sarai merasa bahwa tidak mungkin umur yang sekian bisa memperoleh keturunan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu di dalam pembelajaran firman Tuhan, yang dibutuhkan bagi kita adalah kerendahan. Ketika ada di dalam Tuhan dan mau mengerti tentang kuasa Tuhan, kehendak Tuhan itu lewat kerendahan kita, bukan lewat kepintaran kita. Kalau orang pintar, Tuhan bilang hikmat dunia tidak dipakai. Yang dikehendaki Allah adalah orang-orang yang bodoh menurut dunia ini, dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Itu kenapa dalam firman ini, kalau dalam perenungan saya, kenapa sampai Paulus bisa menuliskan bahwa orang-orang yang bodoh menurut dunia ini dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Saya merenungkan firman ini betapa luar biasa, karena menurut saya dalam firman ini, perenungan pribadi saya terhadap firman ini, bahwa ketika kita datang kepada Allah dengan semua kepintaran kita, maka kita tidak akan menemukan kehendak Allah dan kuasa Allah itu. Tapi kalau kita datang dengan kerendahan kita, maka kita akan menemukan kuasa dan kehendak Allah itu. Kalau kita merasa bahwa firman saja Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak pengalaman, banyak anak-anak Tuhan yang dipilih, yang pintar-pintar ketika menjadi majelis. Ini contoh hidup untuk mengerti tentang kuasa Allah dan kehendak Allah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipilih dalam kepintarannya, tetapi ketika meminta untuk menyampaikan firman ini kadang sulit bukan karena mereka tidak bisa,
Tapi untuk mengerti tentang firman Tuhan ini tidak dibutuhkan kepintaran kita. Yang Tuhan mau itu kerendahan kita. Kalau kita merasa pintar, maka kita tidak akan mengerti tentang firman Tuhan. Tapi kalau kita merendahkan diri, menyerahkan kehidupan kita seutuhnya dalam kerendahan, maka Tuhan akan menyatakan semua itu. Seperti Rasul Paulus dalam kehidupan pribadinya. Rasul Paulus adalah orang yang pintar, orang Yahudi yang pintar, salah satunya juga adalah Paulus. Untuk tentang keagamaan, dia belajar banyak tentang tentang adat istiadat Yahudi. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan bahwa apa yang dulu kuanggap untung, kini kuanggap rugi di dalam Kristus. Karena Paulus tahu bahwa untuk mengerti atau merasakan kekuatan kuasa Allah itu tidak dibutuhkan kepintaran. Yang dibutuhkan kerendahan diri, kerelaan, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan di saat ini boleh mengajak kita untuk pasrah, meskipun kita punya titel yang besar, tetapi di hadapan Tuhan itu kita tidak ada apa-apanya. Untuk mengerti kekuatan kuasa Roh Kudus dibutuhkan kerendahan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Mengiringi persembahan syukur kita siapkan nyanyian rohani 119, kita nyanyikan ayat 1 dan seterusnya. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahan syukur, ingatlah firman Tuhan. Hendaklah tiap-tiap orang memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat memuji Tuhannya. Dengan syukur
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama-sama kita yang bersyukur di sore hari ini kita telah memberikan persembahan dalam 4 kantong kolekte, kemudian ada 1 kotak program, 1 kotak diakonia. Bersama itu juga ada jemaat yang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Doa persembahan akan dibawakan dari mimbar bersama-sama dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Dalam minggu kerja yang lalu, Tuhan masih menyertai kami, dan kini kami mensyukuri anugerah kebaikan Tuhan. Biarlah kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dan juga berkat-berkat Tuhan biarlah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, lewat pekerjaan, lewat usaha, tapi juga kehidupan tiap-tiap hari, baik sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak, janda, duda, yatim piatu, bahkan juga orang-orang tua yang lanjut usia. Kami juga telah memberikan apa yang kami punya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, tapi juga Tuhan boleh melihat seluruh pergumulan kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua untuk memasuki minggu kerja yang baru. Kami minta tuntunan Tuhan, kami minta berkat-berkat Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan. Boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah kami boleh menjalani minggu kerja yang baru dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap ucapan syukur yang boleh dinaikkan, baik lewat pemberian tapi juga lewat setiap pergumulan-pergumulan yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau boleh melihat semuanya serta menjawab seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh terlibat dalam ibadah, baik pendeta, penatua, siamas, prokantor, pemain keyboard, multimedia, kostor, admin, bahkan semua yang boleh terlibat dalam pelayanan di saat ini. Tuhan boleh memberkati. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hambamu, penatua, siamas, pendeta yang oleh Tuhan percayakan dalam pelayanan yang boleh dijalankan. Tuhan boleh memberkati, menolong dalam pelayanan, tapi juga memberkati keluarga mereka, istri, suami, anak-anak. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah, di klinik, bahkan di rumah sakit. Tuhan boleh memberkati mereka, menjamah setiap tubuh mereka yang sakit, berikan kesembuhan. Biarlah Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan setiap orang yang merawat, baik keluarga, bahkan juga para medis. Tuhan boleh terus memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan, dalam cuti, tapi juga yang karena pendidikan di luar
kota Timika ini. Tuhan boleh menyertai mereka, memberkati, menjaga, melindungi. Kami juga berdoa bagi setiap anggota keluarga kami yang berada di luar Timika. Tuhan boleh terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Tuhan boleh menghibur mereka, berikan kekuatan bagi mereka. Dan kami berdoa untuk setiap kami, biarlah berkat-berkat Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan kami. Ini syukur kami ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan di saat ini menjadi pelita, tapi juga Roh Kudus boleh menolong supaya kami boleh terus ada dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita di saat ini, kita buka bersama dari nyanyian rohani 173. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat yang ketiga kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk mengerti kuasa Allah dan juga boleh tinggal di dalam dan merasakan kekuatan kuasa Allah, itu dibutuhkan kerendahan kita untuk datang kepada Allah, karena itulah hikmat Allah yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih, arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan duduk.
Mari kita bersatu bersama. Selesai. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berjabat-jabatan sambil menyanyikan nyanyian rohani 153 ayatnya yang pertama.